Sebongkah emas milik Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan hutan lebat, hiduplah sebuah keluarga kecil yang bernama keluarga Wira. Rumah mereka sederhana, terbuat dari papan kayu yang sudah usang, beratapkan seng berkarat yang sering kali bocor ketika hujan deras mengguyur. Meski rumah tersebut terlihat rapuh, namun itulah satu-satunya tempat yang mereka miliki untuk berlindung dari panas dan hujan. Pak Wira, sang kepala keluarga, bekerja serabutan. Pagi-pagi buta, ia sudah bangun untuk pergi ke ladang orang lain, menanam padi atau memanen hasil kebun. Kadang ia menjadi buruh bangunan di desa tetangga. Apa saja ia lakukan demi membawa pulang sedikit uang untuk menghidupi keluarganya. Meski ia bekerja keras dari fajar hingga senja, penghasilannya tetap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Istrinya, Bu Sari, sedang hamil besar, memasuki bulan ke-8. Perutnya semakin membesar, tetapi ia tetap bekerja keras di rumah. Setiap hari, Bu Sari mengurus rumah, memasak, dan merawat anak pertama mereka, Raka, yang baru berusia 5 tahun. Meski tubuhnya seringkali terasa lelah dan punggungnya nyeri karena kehamilan, Bu Sari selalu berusaha tersenyum di hadapan suami dan anaknya. Ia tahu betapa berat kehidupan mereka, dan tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Kondisi keuangan keluarga Wira sangat memprihatinkan. Makanan sehari-hari seringkali hanya nasi putih dengan sedikit garam, atau sesekali mereka beruntung mendapatkan lauk sederhana seperti tempe. Kadang, ketika hasil panen di desa sedang buruk, Pak Wira terpaksa meminjam beras dari tetangga untuk sekadar menenangkan perut anak mereka yang lapar. Raka, meskipun masih kecil, sudah terbiasa dengan keadaan sulit keluarganya. Ia tidak pernah meminta mainan baru seperti anak-anak lain di desanya. Baginya, bermain di halaman belakang dengan batang kayu atau berlari-lari di sawah sudah cukup menyenangkan. Sesekali, ia melihat ibunya menangis di dapur saat mereka kehabisan makanan, namun ia tidak pernah bertanya. Raka hanya memeluk ibunya dan berkata, "Nanti aku akan bantu ayah cari uang, Bu." Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan Raka sudah terlelap, Pak Wira dan Bu Sari sering duduk di depan rumah, menatap bintang di langit. Di tengah kebisuan malam, mereka berbicara pelan tentang masa depan anak-anak mereka. Meski hidup terasa berat, mereka selalu berharap bahwa suatu hari nasib keluarga mereka akan berubah. "Anak kita harus sekolah tinggi, Sari," kata Pak Wira suatu malam. "Aku tak ingin dia menjalani hidup seperti kita. Biar bagaimanapun, aku akan bekerja lebih keras lagi." Bu Sari mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu, dengan kondisi mereka sekarang, impian itu mungkin sulit tercapai. Namun, ia tidak ingin menghancurkan harapan suaminya. Mereka berdua tahu bahwa perjuangan mereka untuk keluar dari kemiskinan belum berakhir, dan kehadiran anak kedua sebentar lagi akan menambah beban kehidupan. Meski begitu, mereka terus bertahan, menggantungkan harapan pada secerca impian, meskipun kecil. Suatu pagi yang cerah, Pak Wira memutuskan untuk menggali sebagian halaman belakang rumahnya. Tanah di sana masih kosong, dan ia berpikir untuk menanam beberapa sayuran seperti cabai, tomat, dan kangkung agar keluarganya memiliki makanan tambahan. Dengan cangkul di tangan, ia mulai menggali tanah yang keras akibat panas matahari beberapa hari terakhir. Setelah beberapa kali cangkul dihujamkan ke tanah, tiba-tiba cangkul Pak Wira mengenai sesuatu yang keras. Awalnya, ia mengira itu hanya batu biasa. Namun, saat ia menggali lebih dalam, ia melihat sesuatu yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Hatinya berdegup kencang, dan ia perlahan mengais tanah di sekitarnya dengan tangan. Matanya terbelalak ketika melihat sebuah peti kecil terbuat dari kayu tua yang terkubur di bawah tanah. Peti itu tampak sudah sangat usang, dengan ukiran yang sudah tidak jelas lagi bentuknya. Dengan penasaran, Pak Wira membukanya perlahan. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan, sekumpulan emas dalam berbagai bentuk, koin emas, perhiasan, dan potongan emas batangan kecil. Cahaya keemasan memantul di wajahnya, membuat Pak Wira terdiam tak percaya. Ia berlari masuk ke rumah dengan napas tersengal, memanggil istrinya. "Sari, Sari, lihat ini!" teriaknya dengan penuh antusiasme. Bu Sari, yang sedang duduk di depan rumah sambil menggendong Raka, segera menghampiri suaminya. Melihat emas di tangan Pak Wira, ia tak bisa berkata-kata. Mata Bu Sari berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini emas, Pak."
Suaranya bergetar. Iya, Sari, aku menemukannya di halaman belakang. Jawab Pak Wira dengan penuh semangat. Kegembiraan langsung meluap dalam keluarga kecil itu. Mereka memeluk satu sama lain, seolah-olah tidak percaya bahwa kehidupan yang selama ini penuh kesulitan akhirnya akan berubah. Mereka merasa bahwa emas tersebut adalah berkah dari Tuhan yang dikirimkan untuk menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Tanpa berpikir panjang, Pak Wira dan Bu Sari segera merencanakan bagaimana mereka akan menggunakan emas tersebut. Pak Wira menjual beberapa potong emas di kota untuk mendapatkan uang tunai. Uang itu mereka gunakan untuk memperbaiki rumah yang selama ini hampir roboh. Mereka mengganti atap yang bocor, mengecat dinding yang sudah kusam, dan membeli perabotan baru untuk rumah mereka. Selain itu, mereka membeli makanan yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Lauk pauk yang lezat, beras yang melimpah, dan pakaian baru untuk seluruh keluarga. Bu Sari juga berencana membeli peralatan sekolah baru untuk Raka agar anak mereka bisa bersekolah dengan lebih baik. Tidak hanya itu, keluarga Wira bahkan mengadakan perayaan kecil di desa mereka. Mereka mengundang tetangga untuk makan bersama, berbagi kebahagiaan atas keberuntungan yang tiba-tiba menghampiri mereka. Tetangga-tetangga pun ikut senang melihat perubahan dalam hidup keluarga Wira, meski beberapa di antara mereka mulai bertanya-tanya dari mana asal emas itu. Pak Wira dan Bu Sari tidak terlalu memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagi mereka, emas itu adalah berkah yang datang pada saat yang tepat. Hidup yang selama ini keras dan penuh kesulitan kini terasa lebih ringan. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang makan esok hari, atau bagaimana membayar biaya sekolah Raka. Keluarga mereka, yang dulu hidup dalam kemiskinan, kini merasa memiliki masa depan yang lebih cerah. Malam itu, setelah keluarga Wira merayakan keberuntungan mereka, kelelahan mulai menghinggapi tubuh mereka. Pak Wira tertidur nyenyak, begitu juga dengan Raka yang meringkuk di samping ibunya. Namun, Bu Sari merasa gelisah. Meski tubuhnya terasa letih setelah seharian bekerja dan merayakan dengan tetangga, pikirannya tidak bisa tenang. Perasaan tak enak mulai merambati hatinya tanpa alasan yang jelas. Di tengah malam yang sunyi, Bu Sari akhirnya terlelap, tapi tidurnya tidak damai. Ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di halaman belakang rumah mereka, tempat di mana suaminya menemukan emas tersebut. Namun, suasananya berbeda, langit tampak gelap, kabut tebal menyelimuti tanah, dan angin dingin berhembus kencang, membuat suasana terasa mencekam. Tidak ada suara apapun kecuali gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Tiba-tiba, di tengah kabut yang tebal, muncul sosok wanita. Bu Sari terdiam, tubuhnya gemetar saat wanita itu semakin mendekat. Wanita itu luar biasa cantik, dengan wajah yang anggun dan tatapan mata yang tajam. Namun, ketika Bu Sari melihat lebih dekat, ia tersentak ngeri. Wanita itu bukan manusia biasa. Tubuh bagian bawahnya berupa ular besar berwarna emas yang berkilauan, bergerak melata dengan anggun di atas tanah. Bu Sari tahu siapa sosok itu. Ia adalah Nyi Blorong, makhluk legendaris yang sering diceritakan dalam kisah-kisah rakyat sebagai penjaga harta karun terlarang. Wanita setengah ular itu melingkar di hadapan Bu Sari dan tersenyum, namun senyumnya dingin, penuh ancaman. "Kau telah menggunakan emasku." Suara Nyi Blorong terdengar lembut namun menggetarkan, seperti bisikan angin malam yang penuh rahasia gelap. Bu Sari ingin bergerak, ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku, seolah terbelenggu oleh tatapan tajam Nyi Blorong. "Emas itu bukan milikmu," lanjut Nyi Blorong, suaranya semakin menekan. "Aku memberikannya, tapi ada harga yang harus kau bayar." Jantung Bu Sari berdegup kencang, rasa takut menyelimutinya. "Harga apa?" bisiknya dengan gemetar, meski ia merasa sudah tahu jawabannya. Nyi Blorong mendekatkan wajahnya, begitu dekat hingga Bu Sari bisa merasakan dingin dari kulitnya yang bersisik. "Bayimu," jawab Nyi Blorong tanpa ragu. "Bayi yang sedang kau kandung. Dia adalah tumbal untuk emas itu. Jika kau menolak, aku akan mengambil nyawa keluargamu satu persatu. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dariku." Bu Sari tercekat. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan tidak, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya mencengkeram perutnya yang membuncit. Bayangan kehilangan bayi yang belum lahir itu membuatnya ketakutan. "Tidak, jangan!" teriaknya akhirnya, memohon ampun.
Namun Nyi Blorong hanya tersenyum sinis, sebelum tubuhnya mulai menghilang perlahan dalam kabut tebal. Kau punya waktu sampai bayi itu lahir, katanya sebelum menghilang sepenuhnya, meninggalkan Busari dalam kegelapan yang sunyi. Busari terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi wajah dan tubuhnya. Ia duduk dengan cepat, memegangi perutnya yang terasa berat. Di sebelahnya, Pak Wira masih tertidur pulas, tidak menyadari mimpi buruk yang baru saja dialami istrinya. Dengan gemetar, Busari menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Nyi Blorong telah datang menuntut tumbal, dan emas yang mereka temukan tidak lain adalah sebuah kutukan yang kini menggantung di atas kepala mereka. Hatinya diliputi ketakutan dan kecemasan yang mendalam. Bagaimana ia harus memberitahu suaminya? Apa yang harus mereka lakukan? Busari, yang masih terguncang oleh mimpi itu, menceritakan semuanya kepada suaminya keesokan paginya. Matanya masih merah karena kurang tidur, sementara tangannya yang gemetar terus memegangi perutnya yang semakin besar. Pak Wira mendengarkan dengan cermat, tapi ia tidak langsung percaya. Sari, mungkin itu cuma mimpi buruk karena kita terlalu lelah. Kita sedang senang-senangnya setelah menemukan emas itu, jangan sampai pikiran kita terpengaruh hal-hal seperti ini, katanya dengan nada menenangkan. Meski di dalam hati, ada sedikit ketidaknyamanan, Pak Wira mencoba menyangkal ketakutan yang mulai merayap. Namun, semakin hari, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah mereka. Raka, anak pertama mereka, tiba-tiba jatuh sakit. Ia demam tinggi, tapi ketika dibawa ke dukun atau klinik terdekat, tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Tubuhnya lemah, dan wajahnya pucat. Meski diberi obat, kondisinya tidak membaik. Busari semakin khawatir, merasa bahwa ini adalah pertanda dari ancaman Nyi Blorong. Tak hanya itu, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah setiap malam. Suara desis seperti ular, langkah-langkah yang tak terlihat, serta suara bisikan yang tidak bisa dipahami. Suara itu muncul di sudut-sudut gelap rumah, di tempat yang tak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Pak Wira, yang awalnya mencoba mengabaikan cerita istrinya, mulai merasakan ketakutan. Meski ia tidak ingin mengakuinya, pikirannya mulai terganggu oleh hal-hal ganjil ini. Yang paling membuat mereka panik adalah emas yang mereka temukan. Satu persatu emas itu mulai menghilang tanpa jejak. Potongan emas yang disimpan di lemari besi tiba-tiba lenyap begitu saja. Awalnya hanya satu koin, namun setiap malam, semakin banyak emas yang hilang, seolah-olah emas itu menguap begitu saja. Pak Wira mencoba menutupinya dari Busari, tetapi akhirnya istrinya mengetahui juga. Rasa takut yang semakin membesar menghinggapi hati mereka. Ini pertanda, Pak, Nyi Blorong akan mengambil semuanya, kata Busari dengan nada cemas suatu malam, ketika emas terakhir di lemari besi menghilang. Kita harus melakukan sesuatu, bayi kita dalam bahaya. Pak Wira, yang biasanya tenang, kini mulai kehilangan kendali. Kita tidak bisa menyerahkan bayi kita. Itu cuma mimpi buruk. Tidak ada yang namanya Nyi Blorong. Teriaknya, tapi suaranya terdengar lebih seperti membujuk dirinya sendiri daripada meyakinkan istrinya. Kalau begitu, kenapa semuanya terjadi? Kenapa Raka sakit? Kenapa emas kita hilang? Busari balik menantang, suaranya pecah oleh ketakutan dan kekhawatiran. Pak Wira terdiam, wajahnya menunduk. Ia tahu istrinya benar, tapi ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus menyerahkan bayi mereka kepada makhluk gaib sebagai tumbal. Itu bukan hal yang bisa diterima oleh akal sehatnya. Kita harus cari jalan lain. Pasti ada cara untuk melawan ini. Namun, semakin lama, Busari semakin putus asa. Kita tidak bisa melawan makhluk seperti Nyi Blorong, Pak. Dia sudah memberi peringatan. Kalau kita tidak menyerahkan bayi kita, dia akan mengambil nyawa kita satu persatu. Kepanikan merasuki keluarga mereka. Setiap malam, mereka dihantui oleh suara-suara yang semakin keras, desis ular yang mengelilingi rumah, dan bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan di luar rumah. Pak Wira merasa terperangkap, tidak tahu harus melakukan apa. Pikiran menyerahkan bayi mereka sungguh tak tertahankan, tapi rasa takut bahwa keluarganya akan dibunuh satu persatu membuatnya semakin tertekan. Mereka sering berselisih paham. Busari yang sudah sangat ketakutan mulai mendesak untuk memenuhi tuntutan Nyi Blorong, sementara Pak Wira bersikeras mencari cara lain, meski ia tidak tahu apa. Kita bisa pergi dari desa ini, pindah ke tempat lain. Usul Pak Wira suatu malam.
Kemanapun kita pergi, Nyi Blorong akan menemukan kita, jawab Bu Sari dengan putus asa. Hari demi hari, ketegangan di rumah itu semakin terasa. Raka semakin lemah, suara-suara gaib semakin sering terdengar, dan tanda-tanda kehadiran Nyi Blorong semakin jelas. Mereka merasa dikepung oleh kutukan yang tak terlihat. Setiap malam, Bu Sari menangis, merasakan bayi yang dikandungnya bergerak, sementara ancaman mengerikan terus mengintai. Bu Sari akhirnya melahirkan bayi yang telah dinantikan, seorang bayi perempuan yang mungil dan sehat. Tangisan pertama bayi itu menggema di ruang sederhana mereka, namun di balik kegembiraan yang seharusnya mereka rasakan, rasa takut yang mendalam tak kunjung hilang. Pak Wira memandangi putri kecilnya dengan campuran kasih sayang dan kekhawatiran yang teramat besar. Mata bayi itu tampak polos, tidak tahu bahwa kehidupannya berada di bawah ancaman yang mengerikan. Kelahiran bayi itu membawa kegembiraan yang semu bagi keluarga. Bu Sari, yang masih lemah setelah melahirkan, tidak bisa menghilangkan bayangan ancaman dari Nyi Blorong. Malam pertama setelah kelahiran, ia merasa tubuhnya kembali digerogoti rasa takut yang pernah ia alami sebelum melahirkan. Pak Wira duduk di sampingnya, memandangi bayi mereka yang sedang tertidur. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang ganjil, seperti kehadiran yang tak terlihat namun menakutkan. Pada malam yang sama, Nyi Blorong kembali hadir dalam mimpi mereka, kali ini bukan hanya Bu Sari, tetapi juga Pak Wira. Dalam mimpi itu, mereka berada di tengah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh sinar rembulan. Di hadapan mereka, sosok wanita dengan tubuh setengah ular muncul lagi, melata dengan anggun namun penuh ancaman. "Bayimu telah lahir," suara Nyi Blorong terdengar dingin dan tajam. "Waktunya telah tiba, serahkan bayi itu, atau kalian akan menanggung akibatnya." Bu Sari menatap wajah Nyi Blorong dengan gemetar, air matanya sudah mulai mengalir. "Tolong, jangan ambil bayi kami," bisiknya dengan suara putus asa. Nyi Blorong hanya tersenyum tipis. "Aku sudah memperingatkan kalian. Kalian telah menikmati emasku, dan sekarang waktunya untuk membayar. Tidak ada jalan lain." Pak Wira, yang biasanya tegar, mencoba melawan ketakutan yang melanda. "Kami tidak akan menyerahkan anak kami," teriaknya dalam mimpi itu, berusaha terdengar berani. Namun, kata-katanya hanya terdengar hampa di tengah kegelapan. Nyi Blorong menghilang dalam kabut, meninggalkan pesan terakhir. "Waktu kalian hampir habis. Jangan memaksa takdir melawan kalian." Mereka terbangun bersamaan, napas mereka tersengal-sengal. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan ancaman dari Nyi Blorong semakin mendesak. Ketakutan semakin menguasai hati mereka. Bayi yang baru lahir itu kini bukan hanya sebuah anugerah, tetapi juga menjadi pusat dilema yang menghancurkan hati mereka. Dalam hari-hari berikutnya, keluarga Wira mulai mencari cara untuk mengusir kutukan ini. Mereka mengunjungi dukun-dukun di desa, meminta bantuan untuk mengusir Nyi Blorong atau membatalkan perjanjiannya. Namun, setiap upaya yang mereka lakukan selalu gagal. Dukun-dukun yang didatangi pun merasa kewalahan menghadapi kekuatan sebesar Nyi Blorong. Beberapa bahkan menolak untuk membantu, takut akan balasan dari makhluk gaib yang begitu kuat. Pak Wira semakin putus asa. Ia merasa gagal melindungi keluarganya. Meskipun ia terus berusaha mencari jalan keluar, tidak ada satupun yang berhasil. Setiap malam, suara bisikan halus, desisan ular, dan bayangan-bayangan gelap terus menghantui rumah mereka, membuat mereka tak bisa tidur dengan tenang. Sementara itu, bayi kecil mereka semakin sering menangis, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang mengancam di sekelilingnya. Setiap kali tangis bayi itu menggema di malam hari, Bu Sari merasa jantungnya terhimpit oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa waktu semakin dekat, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Pak, kita harus menyerahkan bayi kita," ucap Bu Sari dengan suara patah suatu malam, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak tahan lagi melihat anak sulung mereka, Raka, yang semakin lemah, dan bayi mereka yang tampak tak tenang. "Aku tidak bisa kehilangan semuanya." Pak Wira terdiam. Ia tahu bahwa istrinya sudah berada di titik terendah, namun hatinya belum bisa menerima. "Kita pasti bisa menemukan jalan keluar, Sari. Aku tidak akan menyerahkan anak kita begitu saja." Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Sari sedang menyusui bayi perempuannya, sementara Pak Wira bersiap-siap untuk pergi bekerja di ladang.
Namun, ada yang aneh, anak sulung mereka, Raka, belum keluar dari kamarnya. Biasanya, anak lelaki berusia 5 tahun itu sudah bangun dan bermain di halaman rumah dengan riang. "Sari, Raka belum keluar ya?" tanya Pak Wira sambil mengenakan topi capingnya. "Belum, Pak. Mungkin masih tidur, semalam dia banyak mengeluh sakit kepala," jawab Bu Sari dengan suara cemas. Pak Wira merasa ada sesuatu yang tak beres. Raka memang sering demam dan sakit sejak kejadian emas itu, tetapi tidak pernah separah ini. Dengan langkah tergesa, ia menuju kamar anaknya. Ia membuka pintu kamar pelan-pelan dan memanggil, "Raka." Tidak ada jawaban. Ketika Pak Wira mendekat ke ranjang, jantungnya seperti berhenti sejenak. Tubuh Raka terbaring kaku di atas kasur, dengan posisi yang tidak wajar. Matanya terbelalak, seolah-olah mengalami ketakutan yang luar biasa sebelum kematiannya. Kulitnya pucat dan bibirnya membiru, seperti tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. "Raka!" Pak Wira berteriak, panik, mengguncang tubuh anaknya. Tapi tubuh itu sudah dingin. Raka sudah meninggal. Di sekeliling leher anaknya, ada bekas seperti lilitan ular, merah membekas dalam. Pak Wira mundur beberapa langkah, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bu Sari, yang mendengar teriakan suaminya, segera menghampiri. Ketika ia melihat kondisi anak sulung mereka, tangisnya pecah, seketika jatuh terduduk di lantai. "Tidak, tidak, Raka!" Tangisan Bu Sari menggema di seluruh rumah, sementara Pak Wira hanya berdiri kaku, terpaku pada tubuh anaknya yang tak bernyawa. Dalam pikirannya, terbayang peringatan Nyi Blorong, bahwa jika mereka tidak menyerahkan bayi mereka, keluarga ini akan dihukum satu persatu. Nyi Blorong telah menepati janjinya. Kematian Raka menjadi pukulan yang menghancurkan bagi keluarga itu. Pak Wira tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya. Apakah ini karena keputusannya menolak menyerahkan bayinya? Apakah harga dari keputusannya adalah nyawa anak sulungnya? Malam setelah kematian Raka, teror semakin intens. Suara desisan ular terdengar semakin sering di setiap sudut rumah. Bayangan wanita berambut panjang dengan tubuh setengah ular sering muncul di balik jendela. Bau amis semakin menyengat setiap kali malam tiba. Pak Wira dan Bu Sari tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka telah menantang Nyi Blorong, dan sekarang mereka harus membayar dengan nyawa orang-orang yang mereka cintai. Di tengah kesedihan mendalam itu, Pak Wira mencoba mencari akal, memikirkan apakah masih ada cara untuk menyelamatkan keluarganya dari kutukan ini. Tapi setiap kali ia mencoba berpikir, wajah pucat Raka dengan mata yang terbuka lebar terus menghantuinya. Teror itu sudah dimulai, dan ia takut bahwa kematian berikutnya akan datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setelah kematian tragis Raka, Pak Wira dan Bu Sari semakin terhimpit oleh ketakutan. Setiap malam mereka merasakan kehadiran Nyi Blorong semakin nyata. Suara desisan ular, bayangan mengerikan, dan kejadian aneh di sekitar rumah terus menghantui mereka. Tak ada dukun atau ritual yang mampu menghentikan kekuatan makhluk gaib itu. Mereka mulai menyadari bahwa melawan Nyi Blorong bukanlah hal yang mungkin. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melarikan diri. Dengan hati yang berat, Pak Wira memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka mengemas barang-barang seadanya, membawa bayi mereka yang baru lahir, dan meninggalkan rumah di tengah malam. Mereka berharap, dengan meninggalkan tempat di mana emas terkutuk itu ditemukan, mereka bisa bebas dari cengkeraman Nyi Blorong. Mereka berjalan berhari-hari, menempuh jalan pedesaan yang berliku-liku, hingga akhirnya tiba di sebuah desa terpencil yang jauh dari tempat asal mereka. Di sana, mereka menyewa sebuah pondok kecil dan berharap bisa memulai hidup baru. Namun, rasa aman yang mereka rasakan hanya berlangsung singkat. Pada malam pertama mereka di pondok baru, suara desisan yang sudah begitu akrab kembali terdengar. Pak Wira terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah jendela, dan di balik kegelapan malam, ia melihat sosok Nyi Blorong melata di sekitar pondok, matanya yang berkilau memancarkan ancaman mematikan. Nyi Blorong telah menemukan mereka. Pak Wira sadar, tak peduli sejauh apa mereka melarikan diri, Nyi Blorong akan selalu bisa menemukan mereka. Tak ada tempat yang cukup jauh untuk bersembunyi dari makhluk sekuat itu. Terpojok dan tak tahu harus berbuat apa, ia mulai memikirkan langkah terakhir yang bisa diambil. Pada suatu malam, setelah melihat Bu Sari yang semakin lelah dan putus asa karena ancaman yang tak kunjung hilang, Pak Wira membuat keputusan nekat.
Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Ia harus melawan, meskipun tahu bahwa kemungkinan menang melawan Nyi Blorong sangat tipis. Aku tidak bisa diam saja dan membiarkan kita semua mati, Sari, ucapnya suatu malam, wajahnya dipenuhi tekad. Aku akan menghadapinya, apapun yang terjadi. Bu Sari menatapnya dengan mata penuh air mata. Pak, kita tidak bisa melawan dia. Dia bukan manusia. Dia lebih kuat dari kita. Aku tahu, jawab Pak Wira, suaranya gemetar. Tapi aku lebih baik mati berjuang daripada hanya menunggu dan melihat kita kehilangan semuanya. Dengan senjata seadanya, sebilah parang yang biasa ia gunakan di ladang, Pak Wira pergi keluar rumah pada tengah malam, menunggu kedatangan Nyi Blorong. Ia tahu bahwa menghadapi makhluk sekuat itu dengan parang tidak masuk akal, tetapi hatinya penuh dengan keberanian yang lahir dari rasa putus asa. Nyi Blorong akhirnya muncul, melata dengan anggun dari kegelapan. Matanya yang bersinar menatap Pak Wira dengan dingin, senyum samar menghiasi wajahnya. Kau akhirnya siap menyerah, tanyanya dengan suara yang tenang namun mengerikan. Pak Wira menggenggam erat parangnya, meskipun tangan dan kakinya gemetar. Aku tidak akan menyerahkan anakku padamu, jawabnya tegas. Jika kau ingin nyawa, ambil nyawaku. Nyi Blorong tertawa pelan, suaranya bagaikan bisikan angin yang mencekam. Berani sekali, kau pikir bisa melawanku, manusia. Tanpa berpikir panjang, Pak Wira menerjang Nyi Blorong dengan parangnya. Ia menebas ke arah tubuh wanita setengah ular itu, berharap bisa melukai atau setidaknya mengusirnya. Namun, parangnya hanya menembus udara kosong. Sosok Nyi Blorong seolah-olah menghilang dan muncul kembali di hadapannya, tak tersentuh oleh serangannya. Kau takkan bisa membunuhku, ujar Nyi Blorong, senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh tatapan marah. Kau menolak memberi apa yang menjadi hakku, maka kau akan menanggung akibatnya. Sebelum Pak Wira bisa bereaksi, Nyi Blorong melesat cepat ke arahnya. Tubuh setengah ular itu melilit erat tubuhnya, memerangkapnya dalam cengkeraman yang mematikan. Pak Wira berusaha melawan, tetapi kekuatan Nyi Blorong jauh melampaui tenaganya. Lilitan itu semakin erat, membuat napasnya sesak. Wajah Pak Wira mulai memucat, matanya perlahan kehilangan cahaya. Dengar vonis takdirmu, manusia, bisik Nyi Blorong di telinganya. Kau telah menolak takdir yang telah digariskan. Maka, kau akan melihat keluargamu hancur, satu persatu. Pak Wira tak berdaya, napasnya tersendat, tubuhnya tak mampu lagi bergerak. Ia tahu inilah akhirnya, akhir dari perjuangannya yang sia-sia. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya menghilang, bayangan keluarganya terlintas di benaknya, terutama anak bungsunya yang baru lahir. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, ia berdoa, memohon kepada kekuatan apapun di luar sana agar melindungi keluarganya. Nyi Blorong akhirnya melonggarkan cengkeramannya, melepaskan tubuh Pak Wira yang tak bernyawa. Ia menatapnya dengan ekspresi dingin sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah kecil yang kini penuh dengan kehancuran dan kesedihan. Pak Wira telah berjuang, tetapi ia kalah. Kini, Bu Sari dan bayinya tinggal menunggu nasib yang tak terelakkan, terjebak dalam kutukan abadi dari Nyi Blorong. Setelah malam kelam yang penuh teror, Pak Wira tidak pernah kembali. Bu Sari dan bayi mereka kini menghadapi situasi yang sangat sulit. Keluarga yang penuh harapan dan kebahagiaan kini hanya tersisa 2 orang, terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Setiap malam diisi dengan ketakutan akan ancaman Nyi Blorong dan kenangan pahit kehilangan. Dengan tekad yang patah dan keputusasaan yang mencekam, Bu Sari tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melawan. Rasa takut yang mendalam dan kenyataan bahwa Nyi Blorong telah menunjukkan betapa kuatnya dirinya, membuat Bu Sari harus membuat keputusan yang mengerikan. Dalam perasaan hancur, ia memutuskan untuk menyerahkan bayi mereka, satu-satunya harapan dan cinta yang tersisa. Pada malam yang gelap dan tenang, Bu Sari membawa bayi mereka keluar rumah, menuju tempat di mana emas terkutuk itu ditemukan. Tangisan bayi yang lembut terdengar di malam yang sunyi, melawan suasana yang mencekam. Nyi Blorong muncul dengan cepat, sosok wanita setengah ular itu melata dengan anggun. Matanya bersinar dengan tatapan yang penuh kemenangan. Akulah yang menunggu, suara Nyi Blorong terdengar dari kegelapan, disertai dengan senyum dingin. Akhirnya, kau datang menyerahkan apa yang menjadi hakku. Bu Sari, dengan mata penuh air mata, meletakkan bayi mereka di tanah, berlutut dengan tangan gemetar. Ambil dia, dan tinggalkan kami.
Kami hanya ingin hidup. Nyi Blorong melayang mendekat, melilit tubuh bayi dengan lembut. Bayi itu menangis, tangisan yang memilukan di tengah malam yang sunyi. Nyi Blorong menyentuh bayi itu dengan lembut, seolah-olah mengukur dan memastikan bahwa ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Terima kasih atas pengorbanan ini, ucap Nyi Blorong dengan nada penuh kemenangan. Kau telah memilih untuk menyelamatkan hidupmu, tetapi jangan berpikir kalian akan bebas begitu saja. Dengan bayi yang telah diambil, Nyi Blorong menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Busari sendirian di tempat itu. Busari merangkak kembali ke rumah, setiap langkah terasa berat dengan rasa penyesalan yang mendalam. Rumah kecil mereka kini terasa lebih sunyi dan hampa dari sebelumnya. Ketika Busari tiba di rumah, ia menemukan bahwa emas yang mereka temukan sebelumnya telah menghilang. Semua barang berharga yang sempat membawa kebahagiaan mereka kini lenyap, meninggalkan mereka kembali dalam kemiskinan yang lebih parah dari sebelumnya. Rumah yang baru saja mereka perbaiki kini tampak usang dan tidak terawat. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi kesedihan dan penyesalan terus menghantui mereka. Busari merasa hancur karena harus mengorbankan anaknya, dan hidup mereka kembali penuh dengan kesulitan. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan yang lebih berat, tanpa adanya harapan untuk perbaikan di masa depan.